Oke, halo teman-teman. Kita mau melanjutkan pendiskusian kita, yaitu tentang perencanaan dan pengelolaan barang dagangan. Kali ini teman-teman akan diajak untuk fokus pada bagaimana melakukan pengelolaan barang dagangan. Mengapa hal ini menjadi salah satu topik pemikiran khusus atau bab khusus? Karena dirasa penting sekali hal tersebut bagi usaha bisnis retail. Dapat dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan retail adalah terletak pada beberapa aspek berikut. Yang pertama, pada penyediaan barang bermutu baik, pada penyediaan barang yang bervariasi. Ada beberapa jenis, juga ada beberapa merek yang ditawarkan. Lalu barang yang terkelola dengan baik. Lalu kebersihan dan layanan serta lokasi dan sistem yang digunakan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar kunci keberhasilan retail terletak pada barang dagangannya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengetahui bagaimana pengelolaan terbaik barang dagangan dari bisnis retail kita. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu contoh toko kelontong. Jadi toko kelontong kan masuk dalam usaha retail juga. Nah, bisa dilihat di situ, di yang atas itu sebetulnya toko ini sudah berusaha untuk menata barang dagangannya. Hanya saja belum dikelola secara baik. Mengapa demikian? Karena yang di bagian atas itu terlihat bahwa kita sebagai konsumen begitu datang agak sulit untuk sungguh-sungguh secara mandiri memilih jenis barang dan merek tertentu yang ditawarkan oleh toko tersebut. Bila jenis barang dan merek tersebut tidak nampak secara alami di mata konsumen atau secara clear di mata konsumen, maka tentu membutuhkan pemilik atau yang jaga toko untuk menawarkan produk tersebut. Nah, itu kan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dan itu tidak efektif untuk bisnis retail. Menjadi lebih efektif ketika teman-teman lihat di bawah, sama-sama toko kelontong. Lalu di bagian bawah tulisan implementasi, produk yang ditawarkan itu disusun dengan rapi sehingga terlihat jelas, jadi clear begitu ya, terlihat jelas apa yang ditawarkan, entah itu barang dagangannya, entah itu merek tertentu, entah itu jenisnya, itu semuanya clear nampak di mata konsumen. Berbeda dengan yang gambar di atas. Jadi sebetulnya tidak masalah ketika kita menjalankan usaha retail konvensional. Sama saja kok. Hanya saja yang perlu kita sungguh-sungguh perhatikan adalah dari aspek penataannya. Penataan raknya, penataan barang dagangan di dalam rak. Nah, itu yang akan kemudian kita sebut dengan manajemen ruang atau manajemen rak. Dan itu sangat penting bagi usaha retail. Sebelum masuk ke manajemen ruang, kita nanti akan berdiskusi juga dengan bagaimana penentuan persediaannya atau penentuan barang dagangannya. Nah, untuk gambar berikutnya ini adalah yang di atas dan yang di bawah ya, itu adalah manajemen retail modern ya. Artinya toko-toko besar itu sudah sangat tertata. Di bawah juga ada toko kelontong yang bersifat rapi begitu ya, penataan ruang dan raknya. Sehingga kita sebagai konsumen itu dengan melihat adanya kerapian atas jenis produk dan merek produk yang ditawarkan, kita ada kemungkinan membeli di luar apa yang kita butuhkan untuk kita beli pada saat itu. Jadi kita bisa kemudian beralih membeli sesuatu yang kita inginkan atau kemudian bisa disebut dengan impulse buying. Awalnya saya nggak mau beli Fanta begitu ya, tapi terlihat tuh Fanta di situ kok rasanya seger, jadi saya akan beli Fanta tersebut. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan impulse buying. Tadinya mau datang beli kebutuhan apa, tapi ternyata terimpuls untuk membeli faktor lain atau produk lain yang ditawarkan pada toko tersebut. Nah, pengelolaan ini menjadi sangat penting untuk peningkatan penjualan. Oleh karena itu, kita perlu tahu nih, apa sih sebetulnya pengelolaan barang dagang. Pengelolaan barang dagang adalah satu proses penanganan kreatif. Kenapa penanganan kreatif? Karena bisa dikatakan satu tempat dengan yang lainnya itu kebutuhannya berbeda, keinginan konsumennya berbeda. Maka kita sebagai orang yang melakukan manajemen pengelolaan
barang dagangan itu harus memiliki penanganan yang kreatif untuk menampilkan produk sehingga memiliki daya tarik bagi penjualan. Kalau itu tidak memiliki daya tarik, orang tidak akan terpacu untuk membeli. Orang hanya datang membeli sesuatu yang sudah dia pikirkan. Tapi ketika penataan kita itu memiliki daya tarik, clear, jelas bagaimana penataannya, dan sesuai dengan target konsumen kita, maka itu akan meningkatkan volume penjualan, memicu mereka untuk melakukan pembelian di luar keinginan mereka di awalnya. Nah, untuk melakukan pengelolaan barang itu, hal yang dibutuhkan apa? Ya pengetahuan akan perilaku konsumennya, pengetahuan akan produk. Jadi dua dasar pengetahuan ini adalah pengetahuan kunci dalam manajemen bisnis retail. Tidak hanya tahu tentang aspek produk saja atau aspek yang dijual saja, tapi kita juga harus tahu pengetahuan tentang kebiasaan belanja konsumen di toko. Jadi perilaku konsumennya seperti apa, kebutuhan keinginannya seperti apa, targetnya seperti apa. Nah, lalu kemudian kita bisa kenal nih istilah yang namanya General Merchandise Manager. Jadi tugasnya adalah melakukan pengelolaan perilaku konsumen dan dihubungkan dengan kategorial barang dagangan. Jadi bisa dikatakan peran dia adalah pengorganisasian pembelian barang dagang sesuai dengan perilaku konsumen di target yang disasar oleh bisnis retail itu. Nah, maka diperlukan juga yang namanya manajemen kategori, digunakan untuk mengatur keuangan retail dengan maksimal. Jadi setelah kita tahu perilaku konsumennya seperti apa, lalu kategorial barangnya yang cocok seperti apa, dilakukan dengan manajemen kategorial, pengorganisasian ini diharapkan dapat memaksimalkan penjualan bisnis retail kita. Dan biasanya siapa yang melakukan itu, siapa yang meng-ACC itu adalah GMM, General Merchandise Manager. Nah, lalu kita masuk ke bagian pengaturan dalam perencana barang dagangan, atau biasa kita sebut dengan merchandising assortment planning. Apa yang dipertimbangkan? Ada 4 hal umum yang dipertimbangkan. Di dalam 4 hal umum ini ada banyak yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah prediksi penjualan. Nah, prediksi penjualan itu terkait dengan barang dagangannya. Yang mana yang fast moving, yang mana yang slow moving. Kalau misalnya fast moving, pasti kita pesan di pemasok itu lebih banyak daripada slow moving. Supaya kalau kita terlalu banyak memesan yang slow moving, kita akan terkendala dengan barang retur atau barang yang kemungkinan tidak terjual. Kita juga lihat trennya itu seperti apa, produk yang lagi ngetren itu apa, merek yang lagi ngehits itu apa, fashion produk perlu atau tidak, dan seterusnya. Jadi prediksi penjualan ini perlu kita evaluasi setiap periodenya. Lalu yang kedua adalah tingkat inovasi. Nah, tingkat inovasi ini disesuaikan dengan apa? Target pasarnya siapa? Buat satu tingkat inovasi tertentu yang sesuai dengan target pasar. Cek lagi persaingan pasarnya seperti apa. Sesuaikan lagi dengan citra tokonya bagaimana dan apakah ini memberikan keuntungan atau tidak, bagaimana cara mencapai keuntungan tersebut. Lalu yang ketiga adalah merek produk. Dan di aspek merek produk ini, setidaknya harus ada merek prinsipal. Apa itu merek prinsipal? Merek umum atas jenis produk tertentu. Misalnya kita mau minum air putih. Jadi kan orang kalau mau minum air putih, logikanya tolong beliin aqua dong. Nah, berarti merek umum untuk air mineral dalam kemasan adalah aqua. Setidaknya berarti kita perlu untuk menjual yang namanya aqua, gitu ya. Kemudian terakhir adalah periode waktu. Biasanya disesuaikan dengan iklim dan cuaca atau pola dan tren. Misalnya mendekati hujan. Oh, Indomaret mengeluarkan payung dan jas hujan lebih banyak daripada ketika musim kemarau. Kalau kemarau dia hanya mengeluarkan payung saja begitu. Nah, apa keuntungan dari perputaran modal yang cepat? Itu meningkatkan volume penjualan tentu. Lebih banyak uang untuk pengembangan pasar. Menurunkan biaya operasi. Jadi untuk penjualan yang banyak dengan biaya operasi yang tetap, itu kan pasti akan lebih diuntungkan. Lalu peningkatan perputaran aset, sehingga kita tidak terlalu
banyak menyimpan barang di toko, tidak terlalu lama menyimpan barang di toko sampai kemungkinan mereka bisa expired. Lalu berikutnya adalah ini. Salah satu sistem yang bisa kita adopsi, ya, sistem manajemen yang bisa kita adopsi adalah dengan melakukan prediksi penjualan. Ini menggunakan siklus hidup produk. Sama persis dengan siklus hidup produk. Ketika kita memprediksi penjualan atas satu produk tertentu dan merek tertentu, jenis produk tertentu dan merek tertentu, kita lihat menggunakan tahapan siklus hidup produk ini. Ketika memperkenalkan barang tersebut di usaha kita, oh, ada perkembangan tidak? Oh, penjualannya makin banyak. Makin banyak ini ada kemungkinan titik jenuh atau ada kemungkinan akan terus naik. Ketika ada kemungkinan titik jenuh, ada kemungkinan sedikit penurunan, konsisten penurunannya, kita harus kemudian cepat-cepat mengganti kurang lebih apa yang bisa ditawarkan berikutnya yang sesuai dengan tren pasar, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Lalu kita kembangkan produk tersebut, ya, kita kembangkan produk tersebut di usaha bisnis kita, ya. Caranya gimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk memprediksi itu? Cari berbagai macam sumber informasi. Cek volume penjualan sebelumnya seperti apa. Kemungkinan kita bisa mendapatkan informasi dari pelanggan. Kalau memiliki effort lebih, kita bisa melakukan wawancara kelompok sesuai dengan target yang kita tentukan. Lalu persaingan toko kita cek lagi, level toko juga kita cek lagi. Nah, dan yang paling penting adalah dari aspek pengelolaan ruang, atau biasa kita sebut dengan manajemen ruang, space management. Kadang kita juga sebut sebagai manajemen rak. Sama sebetulnya, sama-sama mendiskusikan tentang konsep atau rencana pemajangan produk berdasarkan alur kebiasaan belanja konsumen. Nah, itu yang penting, ya, berdasarkan alur kebiasaan konsumen. Dilakukan dengan apa? Dengan cara mengelola keberagaman produk. Jadi jangan terlalu sedikit ragamnya, tapi juga jangan terlalu berlebihan ragam produknya. Sesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Pastikan ketersediaan barang dagang. Jangan sampai habis sama sekali, jangan juga terlalu berlebihan. Nanti kalau terlalu berlebihan, terlalu banyak barang di gudang. Nah, itu berhubungan dengan siklus persediaan. Lalu apa tujuan dan manfaatan dari manajemen ruang? Bisa mengurangi pengeluaran biaya, cost inventory. Memiliki barang yang terlalu banyak di gudang itu juga menyebabkan meningkatnya biaya dari persediaan. Jadi kita memang perlu untuk membuat seefisien mungkin barang dagangan tersedia di gudang, begitu, ya. Kemudian mengurangi out of stock atau ESS, kemudian meningkatkan pelayanan dan meningkatkan penjualan serta keuntungan. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.